Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan menjawab komentar dari Bang Ed Aliman Kostur yang bilang, Bang, saya mau nanya cara melatih gaya main false nine dengan keterampilan kreativitas, shootnya bagus, kecepatan, dribble, sundulan bang. Semoga dijawab. Oke guys, jadi katanya gitu ya guys ya. Dan hari ini kita akan menjawab pertanyaan dari Bang Aliman Kostur. Untuk itu buat teman-teman yang mungkin penasaran gimana cara melatih penyerang false nine yang cepat dan kreatif, yuk pastikan kamu simak video ini sampai selesai. Oke guys, jadi hari ini saya sedang menggunakan akun yang sebenarnya jarang saya buka ya guys ya. Karena di akun utama saya modal booster kondisinya sudah tidak ada, karena musim ini sudah saya gunakan untuk memperkuat tim saya guys. Untuk itu kali ini saya menggunakan akun yang jarang saya buka. Nah kebetulan di akun ini saya nggak punya pemain dengan gaya main false nine. Untuk itu saya harus membelinya terlebih dahulu di lelang. Dan kebetulan kita lihat ada pemain di posisi striker yang gaya mainnya false nine, tapi di sini ada beberapa manajer yang tertarik mendatangkan penyerang false nine ini guys. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau merekomendasikan terlebih dahulu pada teman-teman semua, khususnya untuk player Sultan, Raja Minyak, Bos Mengkreng, dan Juragan Bawang, barangkali berencana top up token, sponsor spesial premium, kartu bulanan, atau bandel-bandel lain yang harganya lebih murah tapi amanah, saya rekomendasiin teman-teman top up di Instagramnya Kiano Official, dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, jadi hari ini kita akan membahas cara melatih penyerang false nine. Dan seperti yang saya bahas di awal bahwa saya tidak memiliki penyerang false nine di lineup utama karena saya menggunakan akun yang jarang dibuka. Dan kali ini kita sudah berada di lelang. Di sini kita bisa lihat ada 11 manajer yang tertarik untuk mendatangkan jasa penyerang false nine asal Peru ini guys. Jadi kita akan mencoba mendatangkan pemain yang punya flystylist atau gaya main false nine ini guys. Dan kita lihat banyak sekali manajer yang ingin mendatangkan pemain ini ya guys ya, Andre Torres. Oke, kita akan coba all in semua token yang kita miliki untuk mendatangkan striker usia 21 tahun ini guys. Ya, ternyata kita masih belum bisa mendapatkan pemain ini. Dan perlu diingat bahwa sebenarnya untuk latmil pertama kali usahakan di sini kita harus mendatangkan pemain usia muda ya guys ya, usia 20 tahun ke bawah. Tapi karena untuk mencari pemain muda usia muda itu sangat sulit, jadi yaudah, yang penting judulnya sekarang false nine aja dulu. Dan nanti kalau misalkan teman-teman punya pemain yang usianya lebih muda, usia 20 tahun, 19 tahun atau 18 tahun, kamu lebih baik latih pemain tersebut. Tapi misalkan ternyata nggak punya juga nggak apa-apa, yang penting nanti kamu bisa asah tipis-tipis skillnya ya guys ya. Dan sekarang kita sudah mendapatkan Andre Torres, penyerang false nine dari lelang. Nah di sini untuk harganya sendiri tadi kita bisa lihat lumayan mahal untuk penyerang usia 21 tahun. Apalagi dia juga belum punya keahlian khusus, dan saya mendapatkan pemain ini seharga 33 token plus 145 juta dolar ya guys ya, karena ikonnya dolar bukan euro ataupun bukan juga pound sterling guys. Jadi 33 token, dan kebetulan banget manajer lain ternyata nggak berani guys. 33 token udah mentok, token saya udah habis. Kalau misalkan tadi manajer lain berani membayar lebih mahal, saya rasa mungkin pemain ini bakal didapatkan oleh manajer lain guys. Oke, dan sekarang kita sudah memiliki penyerang false nine ya guys ya, yang kita dapatkan dari lelang, namanya Andre Torres, usia 21 tahun.
Kemudian untuk OVR-nya di angka 96 atau setara dengan pemain dengan kualitas mutu bintang 5 mau ke bintang 6, hanya butuh 4% lagi. Kemudian untuk posisi terbaiknya striker, dan sebenarnya kita bisa menambah posisi baru. Kalau misalkan gaya mainnya false 9, kita bisa tambah posisi AMC. Tapi berhubung pemain ini kualitasnya udah cukup besar, jadi kita nggak perlu nambah posisi baru. Jadi lebih baik kita langsung fokus ke skillnya aja. Dan selain itu, di sini kita juga sebenarnya bisa menambah keahlian khusus ya guys ya. Tapi hanya ada 4 keahlian khusus yang bisa kita latih. Salah satunya pencetak gol 1-on-1, kemudian spesialis penendang penalti, spesialis penendang pojok, dan spesialis penendang bebas. Sementara misalkan teman-teman pengen punya penyerang false 9 yang keahlian khususnya penyerang bayangan, kamu bisa menambah posisi baru terlebih dahulu, yaitu AMC ya guys ya, AMC. Baru nanti kamu bisa menambah keahlian khusus penyerang bayangan setelah kamu membuka posisi baru AMC. Tapi karena tadi Bang siapa namanya saya lupa, bentar, Bang Aliman Kostur, dia hanya bilang tolong bahas cara melatih penyerang false 9 kreatif, kemudian punya tembakan bagus, cepat, dan punya dribble serta sundulan yang bagus juga gitu guys. Jadi udah, kita fokus aja ke atributnya dulu ya guys ya. Tapi usahakan misalkan kamu mau menambah posisi atau keahlian khusus baru, usahakan latih ketika kualitasnya masih kecil, karena kalau misalkan kamu langsung fokus ke keterampilan, nanti kualitasnya bakal naik, dan ketika kamu mau nambah posisi baru itu bakal sulit banget guys. Jadi usahakan ketika kualitas pemain masih kecil ya guys ya. Dan sekarang langsung saja mari kita masuk ke menu latihan. Nah, di sini kita bisa pilih pemain yang akan kita latih secara individu, karena di sini kita lihat bahwa Bang Aliman Kostur dia ingin punya penyerang false 9 yang kreatif. Jadi pada sesi latihan yang pertama di sini kita harus fokus dulu melatih atribut kreativitas, dan kebetulan banget untuk melatih kreativitas itu sangat sulit. Jadi kita harus fokus melatih atribut kreativitasnya terlebih dahulu. Nah, pada sesi latihan yang pertama kita bisa fokus melatih atribut dribble, kemudian sundulan, dan kreativitas menggunakan drill latihan penguasaan bola. Di sini ada drill latihan kontrol bola ya guys ya. Dan ini akun baru juga, jadi masih ada banyak drill latihan yang belum terbuka guys. Nah, ini juga mungkin jadi jawaban buat teman-teman yang masih baru main TOP 11 dan rencana latmil tapi bingung karena drill latihannya masih banyak yang terbuka. Nah, jawabannya ada di sini. Jadi kita bisa melatih pemain secara individu meskipun drill latihannya masih banyak yang terbuka ya guys ya. Jadi kita bisa mengandalkan drill latihan yang ada, dan nanti setelah kita melakukan sesi latihan otomatis bakal ningkatin juga untuk level latihan. Nah, setelah level latihan meningkat, nanti ada drill latihan yang bakal terbuka dan kita bisa memilih drill latihan yang ada nanti guys. Oke, kondisi pemain akan minus 4,5% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Nah, memang terkadang ketika kualitas pemain yang kita latih sudah cukup besar seperti ini, peningkatan kualitas pemain atau atribut itu bakal sulit. Tapi nggak apa-apa, kita bisa ulangi lagi sesi latihannya berulang kali ya guys ya. Dan agar sesi latihan individu bisa berlangsung lebih cepat, kita bisa menggunakan aplikasi tambahan. Nama aplikasinya Autoclicker. Nama aplikasinya Autoclicker, dan kamu bisa mengunduhnya secara gratis di Play Store. Ini bukan promosi ya guys ya. Tapi ini aplikasi yang sering saya gunakan untuk melatih pemain secara individu. Nah, setelah kamu sukses mengunduh aplikasinya dan kamu sudah membuka aplikasi Autoclicker, jika keluar seperti ini, kamu bisa klik OK. Kemudian kita akan diarahkan ke pengaturan seperti ini, lalu klik aplikasi yang di-download, kemudian klik di sini. Nah, nonaktifkan sementara ya guys ya. Kemudian klik berhenti, lalu aktifkan lagi, tunggu 10 detik.
Jadi kita harus mengizinkan aplikasi auto clickernya terlebih dahulu agar dia bisa digunakan di atas layar utama, guys. Oke, ini dia. Nah, sekarang kita bisa atur untuk jeda waktu kliknya. Di sini kita aktifkan mode multi target. Nah, sebenarnya di sini saya sudah mengatur konfigurasi untuk settingan aplikasi auto clickernya, guys. Tapi barangkali ada teman-teman yang nggak tahu, jadi saya akan ulangi dari awal aja ya, guys ya. Kita ulangi dari awal aja. Nah, sebagai contoh kita akan aktifkan. Bentar, ini kita close aja dulu. Konfigurasi baru, kita akan muat konfigurasi baru. Oke, bentar. Konfigurasi baru mana? Ini dia. Oh, ini yang tadi ya. Ini kita hilangin dulu, kemudian kita balik lagi ke aplikasi auto clicker. Nah, kita aktifkan mode multi target, kemudian klik konfigurasi baru. Nah, ini kita close saja, kemudian klik tanda plus di sini, geser nomor 1 di sudut kanan atas. Kemudian ubah jeda waktu kliknya jadi 80 atau 70. Kalau misalkan jaringannya bagus, kamu bisa ubah ke 70 seperti ini. Kalau misalkan jaringan internetnya jelek, kamu atur ke 80 atau 100. Oke, kemudian klik tanda plus lagi, geser di laporan, ubah lagi ke 70. Oke, kemudian play, stop, klik lagi tanda plus, geser di sini, guys ya. Kita ubah lagi jeda waktu kliknya jadi 70 semua. Nah, agar nomornya tidak mengganggu, kita bisa hidden aja atau hilangkan, klik yang paling bawah di sini ya. Selanjutnya kita bisa klik play. Bentar, kenapa nggak keluar ya? Ini ada kemungkinan jaringannya jelek, guys. Oh iya bener, jaringannya jelek biasa. Di sini GSM, geser sedikit, modern. Jaringannya GSM. Oke, kita ulangi lagi. Dan sesi latihan individu seperti ini membutuhkan waktu yang lumayan lama ya, guys ya. Jadi di sini saya akan mencoba untuk membentuk atribut kunci yang dijelaskan oleh Bang siapa tadi namanya? Bang Ali Manpostur. Kita akan coba membentuk terlebih dahulu atribut kuncinya agar sesuai dengan komentar dari Bang Ali, guys. Oke, jadi ini suara liprinya terlalu gede ya, guys ya. Suara lipri fluid. Suara fluid prit gitu. Kita kecilin dulu volumenya, guys. Oke, bentar. Ya, cukup segitu. Saya rasa harusnya suara saya bisa lebih besar dari suara fluid. Oke, untuk membuat stop. Ini kenapa Google-nya bisa ikutan bicara, Pak? Oke, jadi kita ulangi lagi sesi latihannya ya, guys ya. Dan target saya kali ini akan meningkatkan OVR pemain ini di angka 120%. Jadi memang target saya kali ini tidak terlalu besar, dan saya harap nanti teman-teman bisa memahami apa yang saya bahas di video kali ini. Oke, di sini kita bisa perhatikan atribut kreativitasnya sudah meningkat di angka 113, dan untuk atribut kunci karena target kita sampai 120, nanti mungkin untuk atribut kunci bisa kita tingkatkan sampai 140 atau 160%. Oke, ini dia, kita ulangi lagi ya, guys ya. Kita ulangi lagi sesi latihannya, dan untuk atribut pendukung nanti mungkin ada di bawahnya, mungkin 140. Kemudian atribut yang lain ada di angka 120, sesuai dengan kualitas keseluruhannya. Misalkan kualitas keseluruhan 120, nanti untuk atribut kunci mungkin 160, atribut pendukung 140, dan untuk atribut lain-lainnya itu 120-an, sesuai dengan OVR-nya, guys. Kalau itu yang sering saya lakukan sih. Entah itu melatih pemain sampai punya kualitas 120, 140, 160, atau bahkan 180 sekalipun. Biasanya bakal saya bentuk atribut kunci terlebih dahulu. Kalau atribut kunci udah terbentuk, jadi nanti sesi latihan berikutnya itu jadi lebih mudah gitu, jadi lebih enak. Berbeda kalau misalkan kita asal-asalan melatihnya, jadi atribut yang naik juga bakal acak. Oke.
Nah, barangkali ada yang bilang, "Bang, kenapa nggak disingkat aja Bang videonya Bang, biar durasinya nggak terlalu panjang." Ya, sebenarnya ada sih, ada video saya yang dibuat sesingkat mungkin dari kualitas bintang 3 atau bintang 4, tapi banyak teman-teman yang sama juga nggak nonton sampai selesai dan tentu saja nggak paham-paham juga karena dikira teman-teman itu latihan individu itu cuma satu klik langsung selesai gitu. Padahal enggak, butuh waktu cukup lama, bukan hanya bermenit-menit tapi berjam-jam. Apalagi dari kualitas mutu bintang 3 atau bintang 4 sampai maksimal bintang 10 itu durasinya bisa lama banget guys, lama banget, bikin lelah. Dan nggak mungkin juga kalau misalkan saya bikin video full proses latihan dari bintang 3 sampai bintang 10, kecuali live streaming ya guys ya. Tapi live streaming pun ya kayak bakal melelahkan sekali, soalnya penghasilan dari live streaming berbeda dari video kayak gini guys, lebih rendah ya guys ya. Meskipun saya live bisa sampai 2 hingga 3 jam, itu penghasilannya kecil sekali kalau dari live stream guys. Kecuali misalkan teman-teman ada yang donasi kan, ada yang ngirim gift, ngasih beli super thanks gitu kan, itu baru penghasilannya lumayan. Tapi kalau bener-bener ngandelin AdSense itu bikin capek doang pak. Bikin capek doang. Jadi ya udah, lebih baik bikin video kayak gini. Dan mungkin buat teman-teman yang gak suka, kamu bisa skip aja videonya, kamu bisa tonton video saya yang lain guys, karena saya udah buat juga. Kalau nggak salah dulu pernah bikin cara melatih penyerang false nine kreatif, tapi kalau nggak salah sampai kualitas 180 atau 160 gitu, saya lupa. Nah kalau ini saya buat yang versi rendah sampai 120 aja, agar teman-teman mungkin yang versi gratisan itu bisa memahami apa yang kita bahas kali ini guys. Oke, sekarang kita lihat lagi, atribut kreativitas sudah meningkat di angka 123. Nah tadi atribut sundulan juga termasuk ke dalam atribut pendukung ya guys ya. Jadi ya udah, kita tingkatin atribut sundulan mungkin dan juga kreativitas sampai 140-an. Setelah itu kita fokus lagi ke kreativitas, kita tingkatin sampai 160 guys. Baru setelah itu tembakan. Nah perlu diingat juga untuk atribut tembakan, usahakan lebih rendah dari finishing ya guys ya. Jadi atribut utama itu menurut saya bukan di tembakan harusnya, tapi di finishing. Karena kalau misalkan pemain punya tembakan yang bagus tapi finishingnya jelek, ya sama, tembakannya bakal terbang mulu guys, bakal nembak burung terus, jadi kadang-kadang melenceng, mudah ditangkap gitu. Beda kalau misalkan pemain punya finishing yang bagus. Kalau finishingnya bagus, meskipun atribut tembakannya jelek, tapi tetap bisa berbuah gol gitu. Makanya atribut finishing seringkali diutamakan daripada atribut tembakan. Nah kecuali untuk gelandang, mungkin kalau untuk gelandang karena atribut finishingnya itu gelap, bisa ditingkatin. Dan jangan lupa juga kalau misalkan gelandang itu atribut kekuatan ya, itu harus lumayan bagus juga. Soalnya kan kalau gelandang sering melakukan tembakan jarak jauh, jadi butuh kaki yang kuat untuk melakukan tembakan tersebut agar lebih tepat sasaran. Oke, kita up lagi. Sekarang sudah meningkat di angka 126. Kita tingkatin lagi ya guys ya, sampai 140% dulu, baru kita fokus ke atribut lain. Jadi mohon maaf nih kalau misalkan durasi video ini lumayan lama guys. Tadi kita di lelang aja udah makan waktu ya. Mantap. Udut dulu guys, udut guys, udut guys. Oke, sekarang sudah mulai nggak efektif sesi latihannya. Kita lihat dulu. Kalau misalkan dalam 5 kali sesi latihan tidak ada peningkatan, baru kita ganti drill latihannya lagi. Dan saya ingatkan lagi, kalau misalkan kualitas pemain masih rendah seperti ini, usahakan kamu harus fokus dulu melatih atribut terang ya guys ya. Jadi jangan menggunakan drill latihan yang mengandung atribut gelap dulu. Nanti dulu guys, itu nanti dulu. Jadi fokus melatih atribut terangnya dulu guys. Kalau nanti atribut terangnya udah cukup tinggi dan
sesi latihan yang kita lakukan sudah tidak efektif lagi, baru kita bisa menggunakan drill latihan yang mengandung atribut gelap. Tujuannya yaitu untuk memancing agar atribut terangnya mau meningkat, karena peningkatannya juga tidak terlalu cepat kalau atribut gelap. Tapi kalau misalkan dari awal ya tentu bisa cepat banget Pak, jadi nanti atribut gelapnya bisa lebih tinggi daripada atribut terang, dan ketika itu terjadi biasanya kita akan kesulitan untuk bisa meningkatkan kembali atribut kuncinya guys. Jadi mumpung kualitasnya masih kecil, fokus dulu ke atribut terang. Nah kalau misalkan nanti atribut terangnya udah nggak mau naik, baru kita bisa menggunakan drill latihan yang mengandung atribut gelap. Oke, kita tingkatkan lagi guys. Oh ya, kalau teman-teman sendiri gimana nih? Kira-kira nempatin striker dengan gaya main apa di posisi penyerang? Dan gimana menurut teman-teman? Kira-kira bagusan mana antara penyerang false nine, target man, atau penyerang voucher? Coba tinggalkan pendapat kamu di kolom komentar video ini. Ya, kita ulangi lagi ya guys ya. Bentar, guys. Alhamdulillah. Oke, sekarang pemain ini sudah meningkat kualitasnya jadi bintang 6, dan kita tingkatin dulu atau kita buka untuk potensi gaya mainnya guys. Ya ini dia, dan sekarang atribut kreativitas sudah meningkat di angka 132%. Butuh 8% lagi. Butuh 8% lagi. Kita ulangi lagi sesi latihannya ya guys ya, menggunakan drill latihan. Nah ini dia guys, ini dia. Nah, sekarang kita bisa membuka drill latihan yang terkunci, khususnya untuk drill latihan penguasaan kisah dari seorang veteran. Oke. Nah di sini ada deskripsi lengkap yang bisa kamu baca, dan menurut saya cukup menarik jika kita melihat deskripsi setiap drill latihan yang ada ya guys ya. Kamu bisa baca, dan saya rasa kamu nantinya bisa lebih memahami drill latihan yang akan kamu gunakan di setiap sesi latihannya nanti. Nah, sudah mulai tidak efektif, tapi kita harus lihat dulu. 2 kali tidak ada peningkatan, 3 kali masih ada, jadi masih ada peningkatan. Cuma karena kualitasnya udah lumayan besar, jadi tidak terlalu terlihat. Dan karena token kita udah habis ya guys ya, jadi mungkin kita nggak bisa review setelah sesi latihan. Mungkin di kesempatan berikutnya kita review kalau misalkan tokennya udah terkumpul lagi, tapi ya lumayan lama sih. Selain itu sekarang kalau misalkan squad kita nggak balance, meskipun kita udah punya pemain dengan tier langka, itu bakal percuma guys, bakal percuma karena seringkali pemain bintang kita nggak dapat supply bola yang baik. Jadi lebih baik fokus ke kualitas keseluruhan atau OVR keseluruhan ya guys ya. Kalau misalkan pemain lain itu bintang 5, ya usahakan pemain yang kamu latmil itu punya kualitas bintang 6 gitu. Jadi selisihnya 1 bintang kalau pengen bagus. Tapi kalau misalkan kamu ngebet pengen punya pemain dengan kualitas tinggi, ya sebenarnya bisa aja sih, tapi bakal nggak balance kuatnya, dan permainannya nanti bakal nggak efektif. Jadi harus disesuaikan dengan pemain lain yang ada di skuad utama. Karena saya juga punya tim ya, kemarin saya terlalu berambisi ya ningkatin salah satu pemain saya sampai punya
kualitas bintang 10, 2 musim berikutnya ternyata ada fitur balance, jadi terpaksa pemain tersebut saya cadangkan selama semusim kemarin, dan ternyata hasilnya ya tim saya gagal total di semua kompetisi guys, karena squad saya nggak balance. Tapi di akun salah satu akun saya itu squadnya lumayan balance, jadi bisa kembali meraih quadruple. Dan musim ini akun utama saya juga punya squad yang nggak balance dan saat ini bermain kurang maksimal, meskipun masih ada di puncak klasemen. Tapi di Liga Elite tim saya terseok-seok dan sekarang terlempar ke posisi 12 klasemen Liga akibat nggak balance. Meskipun di awal musim ini saya melatih satu pemain sampai kualitas bintang 8 juga, tapi tetap nggak efektif karena pemain lainnya itu punya kualitas bintang 5 dan beberapa pemain dengan kualitas bintang 6. Jadi untuk squad balance ada di angka 9,5. Jadi agar bisa meningkat di angka 10 atau 9,9 itu kita harus punya squad yang sama rata ya guys ya. Jadi kalau misalkan pemain utama kita bintang 8, pemain lain itu usahakan punya kualitas bintang 7 semua. Jadi nantinya squad kita bisa bermain lebih bagus gitu guys. Tapi kalau misalkan untuk keseimbangan timnya ada di angka 9,5 atau bahkan 9, itu masih kurang efektif ternyata. Di awal perilisan fitur balance kemarin, saya ada bahas kalau tim balance kita itu minimal di angka 8. Ternyata salah guys. Ternyata di angka 8 itu masih kurang begitu bagus. Jadi yang bagus itu di angka 9,5 ke atas. Bahkan 9,5 pun masih kurang begitu bagus. Apalagi kalau misalkan kita ketemu dengan tim yang keseimbangan timnya ada di angka 10. Meskipun kita punya pemain bintang 8, sementara tim lawan cuma diisi pemain bintang 6, tim kita bisa aja kalah dengan mudah. Karena mereka unggul ball possession dan juga ternyata dengan keseimbangan tim di angka 10 itu juga bisa meningkatkan finishing pemain depan kita guys. Ya meskipun aneh juga sih kalau misalkan kita kalah ball possession nggak apa-apa, tapi harusnya pemain bintang kita nggak terpengaruh gitu kan, udah ada bonus ketajaman gitu kan. Tapi sekarang itu kayak gimana ya, kita punya pemain bintang 8 atau bahkan bintang 10, tapi ketika tim kita nggak balance, finishingnya juga ikutan nggak maksimal. Ini kan kocak banget sih. Saya nggak masalah dengan keseimbangan tim sebenarnya, nggak ada masalah sama sekali, kan ini lebih fair. Tapi ketika pemain bintang kita nggak ikut terdampak, maksudnya sulit untuk mencetak gol padahal finishingnya bagus, itu yang jadi bikin saya agak sedikit sebel juga sih, heran dan sebel. Oke, sekarang atribut kreativitas sudah meningkat di angka 143%. Ini kita ngobrol terus jadi lupa kebablasan. Sundulan di angka 146. Dan pada sesi latihan berikutnya, tadi kata Bang siapa lagi lupa namanya, bentar, Bang Ali ya, dia ingin agar pemainnya punya atribut tembakan yang bagus. Oke. Jadi kita bisa tingkatin atribut tembakannya menggunakan latihan teknik menembak. Kita bisa gunakan latihan teknik menembak. Dan jangan lupa juga bahwa penempatan posisi untuk seorang striker juga sangat-sangat penting ya guys ya. Sangat penting guys, penempatan posisi, karena dengan penempatan posisi yang bagus, striker tersebut nantinya bisa menerima bola dengan baik. Dan ketika ada kemelut di depan mulut gawang, striker tersebut bisa berada di tempat yang tepat untuk mencetak gol, menerima umpan dan mencetak gol ke gawang tim lawan guys. Itu pentingnya atribut penempatan posisi. Nah kalau misalkan penempatan posisinya jelek, otomatis umpan sebagus apapun terkadang nggak bisa disambut dengan baik oleh striker gitu guys. Jadi bola bisa aja direbut oleh bek tengah lawan yang sama-sama atribut penempatan posisinya juga terbuka.
Oke, kita ulangi lagi sampai atribut tembakannya meningkat ya guys ya. Oh iya, lupa guys, harusnya kita tingkatin dulu untuk atribut kreativitasnya ya, tapi nggak apa-apa lah, kita tingkatin dulu untuk atribut tembakannya guys. Bentar, kita up lagi, kita tingkatin atribut tembakan sampai 120 karena di sini untuk kreativitas shootnya bagus, jadi mungkin setelah ini langsung fokus ke tembakan. Kita buat finishingnya 120 dulu guys. Oke, kita buat atribut finishingnya sampai 120, baru kita fokus ke atribut tembakannya lagi menggunakan reel latihan lain ya guys ya. Sekarang sudah 115, kita up lagi. Atau mungkin nanti kita coba ya, tapi di sini squadnya masih belum benar-benar bagus sih. Nah, nggak punya back pak kita pak, cuma punya satu doang. Tim balance-nya juga di angka 7,5. Sayang banget ya, tapi ya udahlah. Kita ulangi lagi sampai selesai guys. Kita ulangi lagi sampai selesai. Ini mau beli pemain tapi tokennya habis pak. Sayang banget ya. Sayang banget tokennya habis. Jadi kita nggak bisa uji coba nanti guys. Oke, 119 butuh 1% lagi. Kekuatan penyelesaian, satu lagi tembakan. Oke, ini dia. Nah, sekarang atribut tembakan sudah meningkat di angka 120, finishing 121, kekuatan 117. Nah, pada sesi latihan selanjutnya di sini kita akan fokus meningkatkan atribut kreativitasnya lagi ya guys ya. Kreativitas, kemudian agar atribut terangnya tidak ikut meningkat pakai apa ya? Oh iya, sekalian naikin penempatan posisi. Umpan, kemudian penempatan posisi, finishing, dan kreativitas. Nanti setelah itu kita fokus ke atribut tembakan. Oke, yang penting atribut kunci pemain ini terbentuk dulu, yaitu kreativitas. Oke, oh sayang sekali pak, belum terbuka ya, saya lupa guys. Belum terbuka, tapi tenang, masih bisa. Masih bisa kita akalin untuk naikin atribut kreativitas. Di sini kita bisa menggunakan reel latihan menyerang, yaitu serangan balik cepat. Oh bukan ding, ini adalah penempatan posisi dan juga kreativitas menggunakan drill latihan analisis video. Nah, kondisi pemain akan minus 4,5% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Kita up dulu kreativitasnya sampai 160, baru setelah itu kita fokus ke atribut tembakan ya guys ya. Nah, di latihan ini memang intensitasnya sangat mudah, jadi peningkatannya tidak secepat ketika kita menggunakan drill latihan dengan intensitas sulit maupun sangat sulit. Jadi peningkatannya itu lebih lambat. Oke, perlahan tapi pasti atribut yang kita latih tetap mau meningkat lagi. Kita up lagi guys, 145 butuh 15% lagi sampai atribut kreativitasnya meningkat di angka 160%. Oh ya, untuk formasi yang diterapin oleh teman-teman sendiri saat ini pakai formasi apa nih guys? Formasi yang bagus digunakan musim ini kira-kira formasi apa? Kalau saya sendiri musim ini memang di akun utama saya pakai formasi 3-1-2-1-3 atau bisa disebut juga sebagai formasi 3-4-3, sementara di akun kedua saya
di akun FC Butang Junior saya menerapkan formasi 3-1-3-1-2 atau formasi 3-5-2, dan hasilnya memang jujur karena tim kedua saya lebih balance ya. Untuk tim balance-nya ada di angka 10. Jadi permainannya jauh lebih bagus di akun kedua saya. Sementara di akun utama saya karena squad saya nggak balance. Selain itu saya juga belum meningkatkan pemain tengah saya, atau belum punya pemain yang kreatif di area tengah. Jadi hasilnya masih belum terlihat. Tim saya sudah menelan 2 kekalahan di Liga Elite khususnya. Tapi semoga aja nanti kita bisa lolos ke babak 16 besar di akhir musim ya guys ya, dan semoga minimal tim saya musim ini bisa kembali meraih gelar juara, karena musim lalu gagal total dan musim ini all in, kita perkuat lini serang, tapi sayang banget ternyata booster kondisinya nggak cukup, jadi hanya bisa diperkuat lini serangnya aja guys. Oke, kita ulangi lagi sesi latihannya sampai atribut kreativitas meningkat di angka 160. Jadi selain pemain tersebut punya tembakan yang bagus, pemain depan kita jadi kreatif. Dan tentu ketika kita punya penyerang yang kreatif, dia bisa melakukan hal yang cukup unik ketika mendapatkan bola atau ketika menggiring bola. Tapi biasanya kalau pemain yang kreatif itu cenderung lebih banyak memberikan umpan ya guys ya, daripada mencetak gol. Tapi karena posisi penyerang false nine ini posisi terbaiknya striker, harusnya dia bisa punya insting yang lebih bagus untuk mencetak gol ke gawang tim lawan. Oh iya, kalau penyerang false nine kreatif ini kira-kira terinspirasi dari pemain mana ya? Ronaldinho termasuk false nine bukan sih? Oh bukan ya, kalau false nine itu kayak Eden Hazard ya. Kalau ditempatin di posisi striker mungkin jadi false nine atau target man, tapi nggak juga sih. False nine itu kayak mungkin Messi bisa jadi false nine ketika main di posisi AMC atau striker. Lebih tepatnya sih second striker di posisi SS ya guys ya, depan posisi AMC dan di belakang ST. Posisinya jadi second striker, tapi kita harus tempatin penyerang sayap sih. Kalau ada sih, kalau misalkan kita nempatin false nine, di sampingnya itu ada inside forward guys. Jadi false nine bertugas untuk membuka ruang, sementara inside forward dia bertugas untuk menusuk ke area kotak penalti dan mencetak gol gitu. Kalau nggak inside forward mungkin winger juga bisa, tapi kalau winger itu cenderung ngasih umpan-umpan crossing. Meskipun sering menusuk ke kotak penalti, tapi kecenderungannya memang memberikan umpan-umpan crossing. Berbeda dengan inside forward yang seringkali terlihat memberikan umpan silang datar dan mencetak gol. Nah, kalau untuk kombinasinya sendiri, untuk false nine itu menurut saya dia akan jauh lebih bagus ketika bermain bersama dengan inside forward maupun false winger. Sementara kalau misalkan target man, dia akan cenderung lebih bagus jika bermain bersama dengan winger, khususnya untuk winger tradisional. Dan inside forward juga akan bagus bermain dengan poacher ya guys ya, karena untuk penyerang poacher dia cenderung mencetak gol melalui bola-bola datar, umpan silang datar. Sementara untuk target man dia cenderung mencetak gol dari umpan silang atas atau umpan-umpan crossing. Tapi untuk meta striker itu menurut saya sekarang masih dipegang oleh false nine guys, karena lebih fleksibel. Dia bisa bermain di posisi AMC, bisa jadi pemain tengah, dan juga bisa jadi striker murni. Kalau target man kan dia cenderung memang lebih bermain di posisi terbaiknya, yaitu di posisi striker. Jadi kalau misalkan kita nggak punya pemain-pemain yang bisa memberikan suplai bola yang baik,
biasanya striker tersebut atau striker target man akan kesulitan untuk bisa mencetak gol ke gawang tim lawan, guys. Jadi kombinasi lini depan itu harus tepat ya guys ya. Kalau bisa sih di posisi gelandang, khususnya untuk midfielder center, kamu harus punya pemain yang kreatif, guys. Seperti gelandang Regista maupun Mezzala. Tapi kalau Mezzala itu cenderung hampir mirip bermain seperti gelandang box to box, sering ngasih umpan-umpan yang unik di dekat kotak penalti lawan. Dan seringkali kalau ada kesempatan dia mencoba untuk melakukan tembakan jarak jauh atau mencetak gol. Kalau gelandang Regista dia akan lebih bagus ditempatin di posisi DMC, guys. Dan untuk ciri khas umpan dari gelandang Regista sendiri, Regista sering memberikan long pass atau umpan panjang dari belakang ya guys ya. Tapi kalau misalkan ditempatin di posisi MC, yang saya perhatikan seringkali gelandang Regista itu hampir mirip juga seperti pergerakan gelandang Mezzala. Oke, di sini kita bisa lihat untuk atribut kreativitas sudah meningkat di angka 160. Nah, pada sesi latihan selanjutnya kita akan fokus meningkatkan atribut tembakan. Di sini kita akan lihat tadi apa? Shoot, cepat, punya dribble yang bagus. Oke. Jadi kita bisa meningkatkan atribut tembakan, umpan dan juga kecepatan ya menggunakan drill latihan oper lari tembak. Nah, ini dia. Kondisi pemain akan minus 9% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Kita akan up untuk atribut tembakan mungkin sampai 140-an ya guys ya. Cepat dan kreatif. Wah, ini pemain yang cukup unik. Pemain yang mungkin bakal jadi penyerang false nine yang sangat berbahaya ketika mendapatkan bola. kita buat sampai 140-an guys untuk atribut tembakan. Atau mungkin lebih 140, 160 bisa mungkin. Tapi 140 dulu lah. Kita up dulu sampai 140-an. Baru setelah itu kita bisa fokus ke drill latihan lain. Kita up sampai 120-an guys. Tembakan 140, kemudian untuk speed atau kecepatan 140, dribble kita buat 140, sundulan udah 140. Oke, kecepatan mau naik. Sekarang atribut tembakan di angka 128, butuh 12% lagi sampai meningkat di angka 140% guys. Oke, 130, butuh 10% lagi, atribut tembakan meningkat. .132 kecepatan, oke. Tembakan, umpan, nah udah habis guys, sayang sekali soalnya
soalnya kalau nggak sambil ngopi sambil udut latmil itu jadi ngebosenin banget guys, beneran. Jadi harus sambil udut ya guys ya. Ini saya nggak ngerekomendasiin buat warga yang belum udut ya, sebaiknya nggak usah udut guys. Ini khusus buat warga yang udut aja. Saya udut dulu bentar guys. Kita lanjutkan lagi sesi latihannya karena prosesnya memang cukup lama, jadi harus benar-benar sabar. Dan ya besok ada acara ya guys ya, acara lamaran kakak ipar. Jadi ini saya buat video malam jam 1 dini hari guys. Saya buat video ini malam jam 1 dini hari karena siangnya ada acara keluarga. Dan hari Sabtu nanti saya akan ada acara juga dari pagi sampai mungkin sore ya, acara futsal guys. Nanti saya bakal jadi manajer futsal FC Buteng guys. Bakal seru nggak sih kalau misalkan saya record ya? Tapi kayaknya nggak nyambung juga, soalnya konten saya ngebahas game ya. Kalau misalkan ngebahas futsal kayak nggak bakal nyambung pak ya, meskipun masih sepak bola sih, tapi kayak mungkin kita coba pikirkan lain kali aja guys. Atau misalkan teman-teman mungkin penasaran ya dengan jalannya pertandingan ya, salah satu tim yang akan saya saya tangani tim futsal FC Buteng yang beneran guys. Ini mah beneran ya, bukan game, bukan top 11 guys, tapi beneran nih, bakal menarik banget kayaknya. Oke, dan sekarang atribut tembakan sudah meningkat di angka 140. Mungkin kita bisa up lagi ya untuk atribut tembakan 140. Oke, kita buat sampai 160 mungkin. Kita bisa kembali meningkatkan atribut penyelesaian dan tembakan. Sekarang kecepatan udah 129 ya. Tadi apa ya? Tadi oke. Lebih baik fokus dulu ke kecepatan mungkin. Kecepatan, kekuatan, dribble, kecepatan sama dribble dulu, guys. Sampai 140-an baru setelah itu kita fokus ke atribut lain. Nah, untuk meningkatkan atribut kecepatan dan dribble kita bisa menggunakan drill latihan sprint. Oke, kondisi pemain akan minus 22,5% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. 133 kita buat sampai 140-an guys. Jadi meskipun OVR-nya 120 tapi atribut kuncinya itu bisa jauh lebih tinggi ya guys ya. Dan untuk pemain yang punya atribut 160 itu dia udah punya atribut kelas legenda. Kalau misalkan 5 itu 80% itu istimewa, kemudian 100% itu elite, kemudian 120% itu kelas dunia, 140% superstar, 160% itu legenda. Kalau dulu ada keterangannya guys, sekarang udah nggak ada keterangannya guys ya. Legenda 160 legenda, 180 itu sekarang langka. Iya, 160 itu langka guys. Masih ada sebenarnya. Kecepatan 140, dribble 142, kreativitas 160. Oke, di sini kita masih bisa ningkatin atribut tembakannya lagi. Sekalian naikin atribut finishing ya guys ya. Finishing dan kekuatan kita bisa kembali menggunakan drill latihan teknik menembak. Karena finishing juga penting banget untuk seorang penyerang dengan gaya main false nine. Finishing penting banget karena kalau misalkan finishingnya jelek, otomatis ya percuma dia bawa bola tapi pas giliran melakukan tembakan sering melenceng, sering ketangkep dan sering nembak burung.
Kita up lagi pakai teknik menembak. Kita buat dulu sampai, mungkin ini yang terakhir, sesi latihan terakhir atau enggak ya, tapi kita lihat dulu lah, soalnya targetnya sampai 120%an aja. Jadi kita up untuk atribut tembakan sampai mungkin 160, finishing 140. Jadi ada 2 atribut kunci dan sisanya atribut pendukung. Oke. Jadi tentu ini untuk sesi latihan kali ini agak sedikit berbeda ya guys ya, dengan sesi latihan yang biasa saya lakukan. Kalau yang sekarang ini kan fokus ke komentar dari teman kita, yaitu Bang Ali. Kalau sesi latihan yang saya lakukan itu biasanya saya akan lebih fokus meningkatkan atribut tembakan dan penyelesaian. Kalau untuk False Nine yang posisi terbaiknya itu striker, saya akan fokus ke atribut penyelesaian dan tembakan dibuat lebih tinggi dari atribut manapun, kemudian didukung oleh atribut dribble, penempatan posisi, kemudian kreativitas dan juga kecepatan ya guys ya. Kalau sekarang ini agak sedikit berbeda, jadi ini khusus buat teman-teman yang mungkin punya penyerang false nine tapi posisi terbaiknya itu AMC. Kalau AMC juga agak sedikit berbeda ya. Kalau AMC saya sering ningkatin atribut passingnya itu cukup tinggi, meskipun finishing dan juga shooting atau tembakannya itu dibuat tinggi, tapi tetap atribut passingnya juga biasanya akan dibuat lumayan tinggi juga. Soalnya untuk penyerang false nine dia juga akan bertugas untuk membuka ruang agar pemain lain bisa masuk ke kotak penalti dan mencetak gol. Jadi ini agak unik sih sebenarnya, agak unik. Ini kalau misalkan akun ini ada tokennya, mungkin saya bisa melakukan lagu uji coba setelah sesi latihan selesai. Tapi karena tokennya nggak ada dan saya juga nggak punya squad yang cukup bagus, jadi saya nggak bisa bikin review setelah pertandingan. Mungkin nanti kita nabung dulu aja ya. Nanti seminggu kita nabung kalau tokennya udah terkumpul ya. Kalau misalkan kita hoki juga main event undian mania nanti, atau event adu tendang, hoki dapat banyak token, mungkin kita bisa beli beberapa bag dan nanti kita buat video khusus ya untuk mereview pemain false nine kreatif ini guys. Oke, kita ulangi lagi sesi latihannya sampai selesai ya guys ya, sampai selesai, sampai punya kualitas 120% atau setara dengan pemain yang punya level legenda, bukan, kelas dunia guys, kelas dunia, istimewa, elite, kelas dunia, superstar, baru legenda, dan langka. Kemudian ada level apa lagi ya setelah langka, level apa lagi ya, elite ya, elite lagi, masa elite lagi sih ya, sinyalnya hilang pak. Oke, kita ulangi lagi. Untuk OVR-nya sekarang sudah meningkat di angka 118%. Kita butuh 3% lagi agar atribut tembakannya meningkat di angka 160%. Tadi apa? Kreativitas, tembakan, punya kecepatan dribble yang bagus. Jadi kita coba ulangi lagi sesi latihannya. Sebentar lagi selesai.
139 finishing. Oke, tembakan 158, butuh 2% lagi. Kalau saya sendiri sebenarnya tertarik melatih penyerang false nine yang punya atribut tembakan, kemudian punya penyelesaian, dribble, ya, kekuatan, penempatan posisi, dan kreativitas yang bagus. Ini saya pengen banget sih punya penyerang false nine seperti itu, guys. Jadi kalau misalkan pemain tersebut kuat, ya, jadi ada kemungkinan kalau misalkan lagi melakukan dribble, bolanya itu sulit direbut lawan, guys. Dan di sini kita lihat untuk atribut tembakan sudah meningkat di angka 160, penyelesaian 140. Nah, sekarang untuk atribut kekuatan di angka 137. Nah, pada sesi latihan berikutnya kita akan fokus meningkatkan atribut penempatan posisi dan juga umpan menggunakan drill latihan beralih sisi cepat. Oke, bentar ding. Ini dia, bukan pakai kucing-kucingan aja, guys. Kucing-kucingan, guys. Ya, pakai drill latihan kucing-kucingan untuk meningkatkan atribut umpan dan juga penempatan posisinya, guys. Kondisi akan minus 9% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Kita up lagi sampai maksimal. Pemain ini meningkat di angka 120% atau punya OVR di angka 120. Oke, kita ulangi lagi. %, ya, bagus. Oke, guys, kita lihat proses latihan selesai. Oke, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Nah, sekarang kita bisa cek untuk pemain yang baru kita latih secara individu. Penyerang false nine, level menengah, efeknya kali 2. Nah, di sini kita udah lihat atribut kunci dan atribut pendukungnya udah terbentuk, ya, guys, ya. Nah, kalau misalkan teman-teman punya lebih banyak poster kondisi, kamu bisa lanjutkan lagi sesi latihannya. Tapi kalau misalkan udah mau mentok sampai 120 aja, seperti ini aja udah cukup. Nah, di sini kita perhatikan untuk atribut kuncinya sesuai request dari Bang Ali, yaitu kreativitas dan juga tembakan. Didukung oleh atribut dribble, kemudian kecepatan, dan juga sundulan, serta penyelesaian. Ini karena penting juga untuk penyerang punya finishing yang bagus, ya, guys, ya. Dan sisanya ada di angka 130-an seperti penempatan posisi, passing, dan juga kekuatan. Oke, ini dia, guys. Ya, hampir 1 jam atau bahkan video ini durasinya mungkin 1 jam. Dan seperti itulah gimana cara melatih penyerang dengan gaya main false nine. Oke, gimana menurut teman-teman? Kalau misalkan ada yang masih belum paham, kamu bisa tinggalkan komentar di bawah video ini. Dan misalkan pembahasannya bermanfaat, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara klik tombol like maupun subscribe. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih buat membership N911. Terima kasih buat partnership N911 yaitu Gen Official. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.